1606 musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Dalam waktu bukaan abadi yang berdaulat, beberapa hari kemudian. Klon jalur waktu Fang Yuan sekali lagi pergi di depan formasi abadi di Mini Green Heaven. Hati-hati, aku akan mulai. Klon jalur waktu berkata dengan sungguh-sungguh. Oke, roh formasi terwujud, menganggukkan kepalanya. Ada seorang Gu Immortal berdiri di samping, dia adalah Ying Wuxie, tampak tegang saat ini. Tubuh fisik pencari realitas mimpi murni memasuki alam mimpi, tidak lama kemudian, ia meraih kaki Siacha dan menyeretnya keluar. Seluruh proses dilakukan dengan hati-hati. Siacha masih dalam tidur nyenyak, dia tidak menunjukkan gerakan yang tidak normal. Meskipun Fang Yuan menggunakan klon fisik pencari realitas mimpi murni, dia hanya berani menyeret keluar setengah dari tubuh Gu Immortal peringkat 8 ini. Setengah bagian atas Siacha masih berada di dalam alam mimpi, sedangkan setengah bagian bawahnya terekspos di luar alam mimpi. Bukaan abadi yang penting berada di dekat area perutnya, jadi tidak apa-apa untuk melakukan ini. Selanjutnya, giliran tubuh utama Fang Yuan. Dia sudah bersiap untuk sementara waktu, segera mengaktifkan jurus pembunuh abadi tangan hantu pencuri hebat. Tangan hantu pencuri hebat yang menakutkan itu perlahan terbang menuju lubang abadi Siacha. Namun, sebelum bisa menyentuhnya, gumpalan tanda dao bersinar di tubuhnya. Ini adalah metode jalur waktu pasif, bahkan jika Siacha tertidur lelap, itu bisa aktif secara otomatis. Metode pertahanan ini tidak bisa menunjukkan efek apapun di alam mimpi. Namun tangan hantu pencuri hebat milik Fang Yuan juga tidak berguna di alam mimpi. Hanya dengan menyeret Siacha keluar dari alam mimpi, Fang Yuan bisa mencuri Gu abadi miliknya. Fang Yuan sama sekali tidak terkejut melihat tangan hantu pencuri hebat itu terhalang. Dia telah berusaha sejak beberapa hari yang lalu, dan ini bukan pertama kalinya. Jurus pertahanan jalur waktu ini memang merepotkan, tetapi dengan level pencapaian jalur waktunya dan menggunakan cahaya kebijaksanaan, Fang Yuan telah menemukan cara untuk menyingkirkannya. Setelah itu, Fang Yuan mengaktifkan jurus pembunuh lainnya. Jurus pamungkas itu menunjukkan efek yang luar biasa, cahaya tanda dao di tubuh Siacha langsung meredup, tangan hantu pencuri hebat itu berhasil menghilang ke dalam lubang abadi miliknya. Untungnya, metode pertahanan Siacha tidak sehebat orang-orang di pengadilan surgawi. Mungkin itu adalah pengaturan sementara untuk menghadapi tangan hantu pencuri hebat milikku. Itulah sebabnya aku mampu menyelesaikan jurus ini dalam waktu singkat. Jurus pertahanan jalur waktu ini hanyalah jurus tingkat 7. Fang Yuan menggunakan Gu abadi jalur waktunya bersama dengan banyak Gu Fana untuk membentuk jurus pamungkas yang dapat menyingkirkannya. Dalam penyergapan terhadap pasukan pengejar perbatasan selatan menggunakan formasi jalur waktu, Gu abadi jalur waktu yang penting tidak rusak, tetapi hampir semua Gu Fana serta Gu abadi jalur waktu tingkat 6 hancur. Ini agak merusak rencanaku di sungai waktu. Mari kita lihat apa yang bisa aku peroleh dari tubuh Siacha. Garis miring terbalik petik 2. Fang Yuan penuh dengan antisipasi. Segera setelah itu, ekspresinya tiba-tiba berubah saat tangan hantu pencuri besar itu terbang dengan goyah. Tangan itu sekarang terkepal, sepertinya ada sesuatu di dalam yang berjuang untuk melepaskan diri. Fang Yuan tidak terkejut, tetapi senang melihat ini. Ying Wuxie, yang memiliki pemahaman kasar tentang tangan hantu pencuri hebat, berseru kegirangan, hebat. Mencuri Gu abadi peringkat 8 pada percobaan pertama. Namun, pada saat ini, roh formasi berbicara, guru, tampaknya ada beberapa gangguan dalam jiwa Siacha. Klon jalur waktu Fang Yuan segera berubah menjadi berat, dengan cepat mengendalikan tubuh fisik pencari realitas mimpi murni untuk menyeret Siacha kembali ke alam mimpi. Tubuh fisik pencari realitas mimpi murni berhenti di samping Siacha dan mengamati untuk beberapa saat. Ia baru kembali setelah melihat Siacha stabil dan terus tertidur lelap. Gu abadi biasa akan menjadi tidak stabil jika hanya setengah tubuh mereka berada di alam mimpi. Mereka akan menunjukkan tanda-tanda bangun dari mimpi, tetapi itu akan memakan waktu lama. Tampaknya karena Siacha mengolah jalur waktu, periode waktu ini tampaknya telah sangat dipersingkat baginya. Fang Yuan telah merasakan ini kembali ketika ia memindahkannya ke celah abadi yang berdaulat. Saat itu, para abadi sekte bayangan telah berkeringat dingin. Baru setelah menyelesaikan situasi Siacha, Fang Yuan dan yang lainnya memeriksa Gu abadi apa yang telah dicuri oleh tangan hantu pencuri hebat itu. Gu abadi ini berjuang keras,
tetapi tangan hantu pencuri hebat itu meminjam kekuatan jurus pembunuh peringkat 9, penyembunyian hantu. Sebelumnya, ia telah mencuri token binatang jiwa, jadi mencuri gua abadi peringkat 8 sepenuhnya berada dalam kemampuannya. Ditambah dengan metode Fang Yuan yang berlimpah, menyempurnakannya adalah kesepakatan yang sudah selesai tanpa kejutan. Setelah beberapa saat, Fang Yuan berhasil menyempurnakan gu ini. Cacing gu ini adalah ulat sutra putih susu, seukuran jari telunjuk orang dewasa. Beratnya hanya sebesar telur ayam, dan lembut saat disentuh seperti pipi bayi. Ada daun hijau kecil yang tumbuh di kepalanya, yang tampak seperti daun murbei. Menariknya, ketika ulat sutra itu menggulung tubuhnya, daun murbei itu melilit seluruh tubuhnya. Aura padat cacing gu itu mencerminkan identitasnya yang luar biasa setiap saat, gu abadi jalur waktu peringkat 8. Tetapi untuk gu abadi apa itu, Fang Yuan tidak yakin. Dia hanya bisa menebak, ini mungkin jalur waktu peringkat 8 gu musim semi abadi. Jika gu musim semi digunakan sendiri, itu bisa membawa musim semi ke suatu daerah. Es dan salju akan mencair, angin hangat akan bertiup, dan tunas baru akan tumbuh. Master Gu memelihara, menggunakan, dan memurnikan Gu. Menggunakan Gu adalah topik yang dalam dan mendalam. Ketika seseorang memperoleh Gu abadi yang tidak diketahui, itu perlu terus-menerus diselidiki dan diuji untuk menyimpulkan kemampuannya. Aspek ini seringkali memiliki bahaya yang tak terukur. Setelah Fang Yuan memurnikan Gu abadi ini, dia tidak terburu-buru untuk memeriksanya, karena dia memiliki cara yang lebih dapat diandalkan untuk mendapatkan jawaban yang benar. Jawaban ini ada di tubuh Siaca. Selama dia mencari jiwanya, Fang Yuan tidak hanya akan mendapatkan status Gu abadi ini dan penggunaannya, dia bahkan bisa memahami jurus pembunuh gunting musim semi yang telah dia gunakan. Fang Yuan tidak terburu-buru untuk mencari jiwanya juga, jiwa Siaca dilindungi oleh tubuhnya, dan tidak akan mudah untuk mencari jiwanya dengan kultivasi peringkat 8-nya. Fang Yuan punya rencana yang matang, ia berencana untuk mengekstrak jiwa Siaca terlebih dahulu, memisahkannya dari tubuhnya sebelum menargetkan jiwanya. Mengekstrak jiwa Siaca juga merupakan masalah yang merepotkan dan Fang Yuan perlu mempersiapkan diri untuk beberapa waktu. Terlebih lagi, sebelum ini, Fang Yuan perlu mencuri semua cacing Gu di lubang abadi Siaca terlebih dahulu. Fang Yuan terus menghadapi Siaca dengan cara yang sama. Kali kedua, pencuri hebat tangan hantu hanya mencuri Gu manusia tingkat 5, sangat berbeda dengan yang pertama. Sepertinya efek tahun sial telah menghilang, perbedaan antara keberuntunganku dan keberuntungan Siaca telah berkurang banyak. Fang Yuan segera mengerti alasannya. Bagi Dewa Gu tingkat 8 untuk memiliki prestasi, mereka sendiri mewakili keberuntungan yang luar biasa, dan mungkin juga memiliki metode untuk meningkatkan keberuntungan mereka. Fang Yuan mengandalkan warisan sejati jalur keberuntungannya yang tidak lengkap untuk memiliki keberuntungan yang lebih tinggi daripada Dewa Gu tingkat 8 biasa. Namun ini tidak dapat memiliki ancaman besar bagi orang seperti Feng Jiuge, apalagi Feng Jinhuang. Setelah Fang Yuan mengetahui alasannya, dia terus menggunakan tahun sial pada Siaca sambil sering menggunakan tangan hantu pencuri hebat untuk mencuri Gu abadi miliknya. Lebih dari 10 hari berlalu dalam waktu bukaan abadi yang berdaulat. Fang Yuan telah memperoleh sejumlah besar Gu Fana serta 4 Gu abadi milik Siaca. Keempat Gu abadi ini membentuk satu set lengkap, musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Gu musim semi seperti ulat sutra putih dengan daun mulberry di kepalanya. Gu musim panas seperti nyamuk hitam seukuran telapak tangan, tetapi memiliki 3 pasang sayap tipis, dan bersinar dengan cahaya warna-warni saat terbang. Autumn Gu seperti jangkrik merah tua yang diukir dari kayu berharga dan kuno. Teriakannya sangat keras dan menggema. Inter Gu adalah kepompong abu-abu yang memancarkan semburan udara dingin. Spring Gu dan Summer Gu berada di peringkat 8, sedangkan Autumn Gu dan Inter Gu berada di peringkat 7. Setelah Fang Yuan mencuri keempat Immortal Gu ini, dia berulang kali menggunakan Great Thief Ghost Hand tetapi hanya bisa mencuri Gu biasa. Jadi, dia menduga Siaca kemungkinan hanya memiliki keempat Immortal Gu ini. Ini mirip dengan situasi Hei Fan. Hei Fan juga memiliki sedikit Immortal Gu, saat itu, Fang Yuan hanya memperoleh Years Flow Like Water peringkat 8 bersama dengan peringkat 7 YR. Flow Like Water Gu dan setelahnya. Meskipun Siaca memiliki 2 Immortal Gu peringkat 8, YR Flow Like Water Gu milik Hei Fan membawa manfaat yang sangat besar.
Memilikinya berarti menjadi raksasa nomor satu dalam bisnis YR-Gu di seluruh dunia. Tiba-tiba, Fang Yuan memperoleh 4 Immortal Gu lagi, semuanya dari jalur waktu, 2 peringkat 8 dan 2 peringkat 7. Penambahan ini sangat memenuhi permintaan besar Fang Yuan dalam aspek ini. Tetapi dia masih harus mencari jiwa Siaca untuk mengetahui cara menggunakannya. Saat dia memperoleh Gu abadi ini, tekanan padanya sangat berkurang. Tanpa Gu abadi, bahkan jika Siaca tidak sengaja terbangun, dia akan seperti harimau tanpa cakar, dengan kekuatan yang sangat rendah. Tugas utamanya adalah mengeluarkan Gu abadi dari semua tawanan Gu abadi. Yang kedua adalah mengekstraksi jiwa mereka, memisahkan jiwa dan tubuh mereka. Selain jiwa, tubuh juga dapat dikendalikan oleh kehendak. Beberapa kehendak yang ditinggalkan begitu saja di lubang abadi dapat menggantikan jiwa untuk sementara waktu untuk mengendalikan tubuh. Baru pada saat itulah Fang Yuan akan bergerak di lubang abadi mereka. Namun, Fang Yuan harus memperlambat tugas mencuri Gu abadi. Esensi abadinya hampir habis. Itu sudah menunjukkan tanda-tanda penipisan sebelumnya, dan akhir-akhir ini, dia telah menyiapkan formasi abadi, bertempur dalam pertempuran besar, lalu menyiapkan formasi abadi lainnya setelah kembali ke lubang abadi yang berdaulat, sambil juga berulang kali menggunakan transformasi pencari realitas mimpi murni, tangan hantu pencuri hebat, dan gerakan pembunuh lainnya. Cadangan esensi abadi Fang Yuan telah jatuh ke tingkat yang berbahaya. Tahun itu bisnis Gu sedang mengalami kemerosotan di surga harta karun kuning, bahkan bisnis ikan naganya tidak mampu mendukung pengeluarannya yang sangat besar. Gunung Danghun masih dalam tahap pemulihan. Namun, ini tidak berada di luar kendali Fang Yuan. Dia mencibir, hehe, sudah waktunya bagi pasukan perbatasan selatan itu untuk berdarah. Itu pasti akan menjadi saat yang menyenangkan di depan. Dia tidak hanya akan memeras batu esensi abadi, Fang Yuan juga akan memeras sejumlah besar sumber daya untuk membesarkan dan memberi makan Gu abadi yang baru diperolehnya. Tanpa sumber daya kultivasi, bagaimana dia bisa menjadi lebih kuat? Jadilah lebih kuat, dasar brengsek. Ada pepatah yang bagus, membunuh dan merampok untuk mendapatkan kekayaan. Membunuh, memeras, menjarah, dan membakar adalah ciri khas jalan setan perbatasan selatan. Gunung Yanzhou, markas besar klan Xia, tanah terberkati Jianwen. Di dalam tanah terberkati itu, ada banyak Gu House Fana yang membentuk pemandangan megah dari deretan aula istana yang tak terputus. Di aula tengah, Xia Fei Kuai bergerak di tanah dengan tergesa-gesa. Dia adalah Gu Immortal peringkat 7 yang mengolah jalur cahaya, dia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, hanya sedikit lebih lemah dari Wu Yubo dari klan Wu. Karena mengolah jurus pembunuh abadi tertentu, sifatnya menjadi tidak sabar. Fang Yuan pernah melawannya dan membuat perjanjian 5 tahun dengan menyamar sebagai Wu Yihai. Sekarang setelah identitas Fang Yuan terungkap dan memiliki kekuatan tempur peringkat 8, Xia Fei Kuai tentu saja telah melupakan perjanjian 5 tahun ini. Dari mana berita ini datang? Xia Fei Kuai dengan cepat bergerak sambil bertanya. Di sampingnya ada seorang pembantu manusia bulu dengan kultivasi peringkat 5. Klan Xia membesarkan sekelompok besar budak manusia bulu. Manusia bulu adalah yang terbanyak jumlahnya di tanah terberkati Jianwen. Pelayan berbulu ini bukanlah seorang budak biasa, dia adalah salah satu pelayan di aula ini dan mengetahui banyak informasi. Xia Fei Kuai tahu dia akan mengetahui segalanya saat memasuki aula tengah, tetapi dia tidak bisa menunggu, bertanya dengan tidak sabar kepada pelayan berbulu ini. Pelayan berbulu itu dengan cepat menjawab, itu datang setengah hari yang lalu dari surga kuning harta karun. Iblis Fang Yuan itu berinisiatif untuk menghubungi kami. Dia mengirim cacing Gu jalur informasi ke kios cahaya spiritual ungu milikku di surga kuning harta karun. Cacing Gu itu memiliki catatan tebusan. Cahaya spiritual ungu adalah material abadi peringkat 7, itu tidak dikumpulkan dari surga putih, tetapi berasal dari biji bawah tanah yang dalam. Ini adalah sumber pendapatan nomor 1 klan Xia. Klan Xia memiliki jumlah biji batu spiritual ungu terbanyak di 5 wilayah, jadi mereka dengan kuat memegang kendali atas bisnis ini. Meskipun setiap Dewa Gu dapat dengan mudah mengubah identitas mereka untuk transaksi di surga kuning harta karun untuk mencegah orang lain menemukan mereka, akan lebih menguntungkan bagi kekuatan seperti klan Xia untuk mempertahankan identitas mereka, membangun reputasi mereka, dan menciptakan produk khas mereka. Jadi, kios klan Xia memiliki identitas yang jelas dan Fang Yuan menemukannya dengan mudah. Nyalinya lebih besar dari surga,
tidak disangka dia benar-benar berani memeras klan Xia yang agung. Xia Fei Kuai sangat marah. Pelayan berburu itu tidak berani mengatakan apapun, dengan patuh menemaninya ke pintu masuk aula, sebelum berhenti. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Pintu masuk aula sudah terbuka, kursi utama kosong, biasanya ditempati oleh Xia Cha atau wasiatnya. Dan di kursi teratas di baris kiri adalah tetua tertinggi kedua klan Xia, Xia Zhao. Dia sedikit gemuk, dia memiliki temperamen yang stabil, dia mengolah jalur bumi, dan saat ini menjadi tulang punggung utama klan Xia. Duduk di seberang Xia Zhao, di kursi teratas di baris kanan adalah tetua tertinggi ketiga klan Xia, Xia Chen Yuan. Dia juga seorang dewa Gu jalur bumi. Selain mereka, kursi lainnya sudah ditempati oleh tubuh atau kehendak utama Xia Liu Pei, Xia Qingchang, Xia Zuomo, Xia Fan dan dewa Gu lainnya, hanya Xia Fei Kuai yang hilang. Tidak perlu berdiri di atas upacara, silakan duduk. Xia Zhao berkata dengan suara yang dalam. Xia Fei Kuai menahan temperamennya, menganggukkan kepalanya sebelum duduk dengan tenang. Sebuah gufana jalur informasi diserahkan kepada Xia Fei Kuai dari kursi kiri. Xia Zhao memandang semua orang, karena semua orang ada di sini, mari kita mulai diskusi. Xia Fei Kuai mengirimkan indera ketuhanannya ke dalam cacing Gu. Gufana jalur informasi ini adalah catatan tebusan yang dikirim oleh Fang Yuan. Hanya ada beberapa kata dalam catatan tebusan itu, tetapi ringkas dan komprehensif. Akan tetapi, ada gambar terlampir di bagian akhir yang menunjukkan adegan Xia Cha terperangkap dalam celah abadi yang berdaulat. Kemarahan Xia Fei Kuai berkobar ketika dia selesai menelusuri informasi itu, hampir menghancurkan gufana jalur informasi ini dengan marah. Bajingan Fang Yuan ini adalah penjahat keji, dia harus dihukum mati. Kita harus membunuhnya, teriak Xia Fei Kuai dengan ekspresi yang galak. Para dewa Gu klan Xia lainnya tidak menanggapi, mereka tampak pucat dan memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang saat mereka mempertahankan keheningan mereka. Aula itu dipenuhi dengan suasana yang berat dan menyesakkan. Selain kemarahan, orang-orang ini merasa tidak percaya. Klan Xia yang agung, kekuatan super, benar-benar mengalami hari di mana mereka diperas oleh satu dewa Gu jalur iblis. Yang paling mengejutkan mereka adalah Xia Cha, tetua agung pertama, tokoh berwibawa klan Xia dan eksistensi peringkat 8, dia tidak hanya gagal menangkap Fang Yuan, tetapi malah ditawan hidup-hidup olehnya. Ya, Fang Yuan memang memiliki kekuatan tempur yang luar biasa yang dapat menyaingi peringkat 8. Para dewa abadi klan Xia telah melihat video di mana dia menghajar raja sejati hantu petir. Tapi kenapa, mengalahkan dewa abadi peringkat 8 dan menangkap dewa abadi peringkat 8 adalah dua konsep yang berbeda. Tingkat kesulitannya sama besarnya dengan celah antara langit dan bumi. Para dewa abadi klan Xia tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu. Bahkan sekarang, kebanyakan dari mereka masih merasa linglung seolah-olah mereka sedang bermimpi, kebenarannya benar-benar tak terbayangkan. Fang Yuan, dewa abadi peringkat 7, telah menangkap dewa abadi peringkat 8 bersama dengan selusin ahli dewa abadi peringkat 7. Hampir semua Gu Immortal peringkat 7 ini adalah kekuatan tempur kartu truf dari klan mereka masing-masing. Masing-masing dari mereka memiliki metode yang unik, dan tanpa adanya peringkat 8, mereka adalah faktor utama yang dapat memengaruhi seluruh situasi perbatasan selatan dan mendominasi suatu wilayah. Jalan lurus perbatasan selatan telah bertekad dalam menangkap Fang Yuan, jadi mereka telah membentuk tim yang begitu kuat. Tapi sekarang, orang-orang ini semua ditawan oleh Fang Yuan. Dibandingkan dengan klan lain, situasi klan Xia adalah yang paling mendesak. Karena yang telah mereka hilangkan bukanlah Gu Immortal peringkat 7, tetapi satu-satunya peringkat 8 klan mereka. Ini bukan lagi hanya masalah penurunan prestise mereka, tetapi sesuatu yang secara langsung mengguncang fondasi mereka. Di dunia ini di mana yang kuat dihormati, keselamatan seseorang dapat memengaruhi seluruh situasi. Xia Cha memainkan peran yang tak tergantikan di klan Xia. Saya tidak memanggil kalian semua untuk membuat kalian semua gelisah. Ini adalah saat yang kritis bagi klan, kita berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Pada saat ini, kita perlu bersatu dan melewati kesulitan ini. Xia Zhao berbicara sambil melihat para dewa yang terdiam. Ketika situasi itu terjadi, setiap dewa Gu klan Xia tercengang, Xia Zhao tidak terkecuali. Selama beberapa hari ini, sebagai tetua tertinggi kedua, dia telah menghadapi tekanan terbesar. Ketika catatan tebusan akhirnya datang, hatinya malah sedikit tenang.
Kalian semua telah melihat bahwa Gufana, Fang Yuan menuntut 1 juta batu esensi abadi. Apa pendapat kalian tentang ini? Kata Xia Zhao. Setelah beberapa saat hening, tetua tertinggi ketiga klan Xia sengaja batuk sebelum berkata, 1 juta batu esensi abadi bukanlah jumlah yang sedikit, tetapi juga tidak besar, klan Xia kita mampu membelinya. Tetapi yang saya khawatirkan adalah pesan ini hanya menyebutkan permintaannya, dan tidak menyebutkan apapun tentang penyerahan Nona Xiacha. Garis miring terbalik petik 2. Para dewa lainnya mengangguk mendengar ini. Alis Xia Fei Kuai terangkat karena gelisah, lalu berkata dengan nada bicara yang belak-belakan, bagaimana kalau kita beritahu klan lain? Kita sedang diperas, mereka mungkin juga menghadapi situasi yang sama. Xia Liu Pei melirik Xia Fei Kuai sambil mencibir, tanpa berbicara. Xia Fei Kuai sangat marah, melotot padanya, apa yang ingin kau katakan? Katakan saja, Xia Liu Pei adalah seorang Gu Immortal peringkat 7 yang mengolah jalur kebijaksanaan, terlebih lagi ia memiliki pencapaian jalur kebijaksanaan yang kuat, dan merupakan ahli teratas dalam deduksi di perbatasan selatan saat ini. Ia mencibir, bagaimana kita bisa bergantung pada orang luar? Saat ini, mereka sangat ingin melihat kita kehilangan tetua tertinggi pertama kita. Karena kau menyadari bahwa iblis Fang Yuan tidak hanya memeras kita, lalu, apakah kamu sudah mendengar tanggapan dari klan lain? Apakah kamu melihat mereka mencoba menghubungi kita? Xia Fei Kuai terdiam. Klan Xia tiba-tiba kehilangan pilar peringkat 8-nya, yang langsung membuatnya tampak seperti menduduki wilayah dan sumber daya yang berlebihan. Situasi ini jauh lebih berbahaya daripada klan Wu sebelumnya. Saat itu, klan Wu masih memiliki Wu Yong, seorang dewa Gu peringkat 8, tetapi di bawah skema sekte bayangan yang berulang, dia telah terperangkap dalam situasi yang sulit, dikepung dari semua sisi, hampir tidak dapat membuat perubahan haluan. Perbatasan selatan dipenuhi dengan banyak kekuatan individu, selalu ada konflik internal dan kontradiksi antara kekuatan jalur lurus. Klan Wu telah menduduki takhta kekuatan nomor 1 untuk waktu yang lama, tetapi masih belum memiliki kemampuan untuk memimpin seluruh situasi. Jadi sejauh menyangkut klan Xia, mereka sama sekali tidak bisa kehilangan Xiacha. Ketika kehendak Fang Yuan sekali lagi naik ke kios cahaya spiritual ungu, dia menerima 1 juta batu esensi abadi dari klan Xia. Kita perlu bicara. Xia Zhao secara pribadi menerima Fang Yuan, indera keilahiannya terus berfluktuasi. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, tidak menolak, baiklah. Tapi aku sedang terburu-buru sekarang. Apapun yang ingin kau katakan, gunakan cacing Bu jalur informasi untuk mengirimkannya ke kios ini. Tunggu sebentar. Dengarkan aku. Xia Zhao ingin menekan Fang Yuan untuk tetap tinggal, tetapi kehendak Fang Yuan langsung pergi. Xia Zhao sangat marah tetapi juga tidak berdaya. Dia hanya bisa melihat ketika kehendak Fang Yuan pergi, hatinya terasa sangat berat. Jelaslah apa yang sedang disibukkan Fang Yuan. Dengan memegang para dewa abadi perbatasan selatan di tangannya, Fang Yuan memegang teguh inisiatif dan menduduki kekuasaan yang besar. Dia memiliki sandera yang sangat berharga di tangannya. Dia dapat memeras sesuka hatinya. Namun, Fang Yuan berhati-hati dan tidak berlebihan. Dia hanya memeras 3 klan pada awalnya. Klan Xia tidak dapat disangkal lagi adalah target utamanya. Tetua tertinggi pertama Xiacha adalah satu-satunya dewa abadi peringkat 8 klan Xia. Dia adalah pilar dasar klan Xia, orang yang sangat penting. Klan Xia tidak bisa kehilangan dia, atau seluruh kekuatan klan akan menyusut 70 hingga 80%. Klan Yi adalah yang kedua, karena dewa abadi klan Yi yang ditawan Fang Yuan adalah Yi Yang. Dewa abadi jalur ruang angkasa ini adalah ahli peringkat 7 terkuat dari klan Yi, dan semua orang optimis dia memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat 8. Yang lebih penting, dia memiliki hubungan darah dengan tetua tertinggi pertama klan Yi, dan merupakan penerus klan yang diasuh oleh tetua tertinggi pertama. Dalam kehidupan pertama Fang Yuan selama 500 tahun, selama perang kacau di 5 wilayah, terjadi konflik internal yang tak berujung di perbatasan selatan. Yi yang ditipu dan jatuh ke tangan klan Sang, tetua tertinggi pertama klan Yi tidak ragu untuk membayar harga yang sangat mahal untuk membawa kembali Yi Yang. Jadi Fang Yuan agak mengharapkan tebusan klan Yi. Terakhir, yang ketiga adalah klan Qi. Tawanan Gu Immortal klan Qi milik Fang Yuan adalah tetua tertinggi kedua klan Qi, yang merupakan posisi yang sangat penting. Ditambah lagi bahwa Qi Kuyu telah bertransaksi dengan Fang Yuan sebelumnya, memperoleh keuntungan penelitian jalur mimpi, wajar bagi klan Qi untuk berkompromi.
Fang Yuan sangat menyadari pola pikir manusia, target pemerasan pertamanya bukanlah klan Wu, yang sangat membencinya, atau klan Tai, yang sangat membenci jalur iblis. Selama ketiga klan ini menyerah, akan jauh lebih mudah bagi Fang Yuan untuk memeras pasukan jalur lurus perbatasan selatan lainnya. Lagi pula, dengan presiden ini, jalur lurus tidak akan begitu keras dalam pendirian mereka lagi. Di dalam celah abadi yang berdaulat, Mini Green Heaven, di formasi abadi. Jurus pembunuh abadi, tangan hantu pencuri hebat. Tangan hantu itu memasuki lubang abadi Yi Yang dan kembali dengan Gu abadi peringkat 7. Ying Wuxie dan roh formasi melihat dengan tenang dari samping dengan ekspresi tanpa ekspresi. Mereka tidak lagi terkejut dengan pemandangan ini, karena dalam kurun waktu ini, Fang Yuan telah menjarah sejumlah besar Gu abadi. Selain itu, ia bahkan telah menjarah 2 Gu abadi peringkat 8 milik Xiacha, Spring dan Summer. Dengan perolehan sensasional seperti itu, jarahan yang tersisa tampak ringan jika dibandingkan. Fang Yuan telah membangun formasi abadi lainnya untuk menyempurnakan Gu abadi ini. Formasi abadi ini menggunakan formasi penyempurnaan kebijaksanaan sebagai fondasi bersama dengan banyak Gu abadi jalur kebijaksanaan untuk membentuk versi yang sama sekali baru. Formasi penyempurnaan kebijaksanaan dibangun dengan menggunakan cahaya kebijaksanaan bersama dengan hati wanita dan misteri terurai untuk menyempurnakan Gu abadi lainnya. Jika ada kemauan orang lain, efeknya akan menjadi lebih luar biasa. Fang Yuan telah menggunakan kemauan palsu Mo Yao untuk membantunya menyempurnakan Gu abadi yang diperolehnya dari tubuh zombie abadi Boking, termasuk Gu abadi jiwa perubahan, yang sangat penting dalam pertempuran Gunung Yitian. Saat ini, Fang Yuan masih menggunakan cahaya kebijaksanaan sebagai intinya, formasi penyempurnaan kebijaksanaan yang baru bahkan lebih kuat. Gu kebijaksanaan adalah Gu peringkat 9, jadi sangat mudah untuk menekan Gu abadi peringkat 7 itu. Selain itu, dengan peningkatan besar dalam jalur formasi dan metode jalur kebijaksanaan Fang Yuan, efek formasi penyempurnaan kebijaksanaan menjadi lebih luar biasa. Setelah beberapa saat, Fang Yuan selesai menyempurnakan Gu abadi yang baru dicuri. Ini adalah Gu abadi jalur ruang angkasa yang tampak seperti bola giok biru dengan sepasang sayap seputih salju. Fang Yuan mengenali Gu ini, yang disebut perjalanan ruang angkasa dan memiliki kemampuan gerakan yang luar biasa. Warisan sejati Sekte Bayangan memiliki catatan yang relevan, misalnya, Gu ini awalnya ditangkap dari tubuh Pegasus tingkat binatang buas yang tak terlupakan. Fang Yuan menyimpan Gu perjalanan ruang angkasa ini. Dia tidak mengolah jalur ruang angkasa dan memiliki pencapaian biasa di dalamnya, terlebih lagi, dia tidak memiliki banyak tanda dao jalur ruang angkasa. Namun, dia memiliki terlalu banyak warisan sejati, gerakan pembunuh abadi yang tak terhitung jumlahnya dan resep Gu abadi, dia tidak kekurangan metode untuk memanfaatkan Gu abadi. Sekarang, dia telah mencuri sebagian besar Gu abadi dari tawanan Gu abadi perbatasan selatan. Adapun masalah kekurangan esensi abadi, itu sudah terpecahkan. 1 juta batu esensi abadi klan Xia seperti air terjun yang turun dari sungai surgawi dan mengalir di tanah yang gersang ini. 1 juta batu esensi abadi berarti 1 juta manik-manik esensi abadi anggur hijau, yang setara dengan 10.000 manik-manik esensi abadi kurma merah. Jumlah ini sudah jauh melampaui rekor tertinggi Fang Yuan untuk saripati abadi kurma merah. Fang Yuan terus menggunakan tangan hantu pencuri hebat tetapi dia tidak dapat mengeluarkan lebih banyak Gu abadi dari tubuh Yi Yang. Setelah itu, dia melemparkan orang ini kembali ke alam mimpi, dan menyeret keluar orang lain. Itu adalah tetua tertinggi kedua klan Qi, seorang Gu abadi peringkat 7 jalur bumi. Fang Yuan bergerak ke arahnya tanpa ragu-ragu. Dia akan mengeluarkan Gu abadi dari semua Gu abadi perbatasan selatan ini dan menyimpannya di sakunya. Sedangkan untuk orang-orangnya, dia harus melepaskan beberapa dari mereka. Pemerasan atau pemerasan dapat dilihat sebagai bentuk transaksi, di mana selama penjual cukup berkuasa, pembeli hanya bisa tetap tidak berdaya. Dan dalam sebuah transaksi, pembeli dan penjual perlu memperhatikan reputasi. Jika dia tidak melepaskan beberapa sandera, mengapa jalan lurus perbatasan selatan mempercayai Fang Yuan, bagaimana dia bisa melanjutkan rencana pemerasannya untuk mendapatkan keuntungan besar. Fang Yuan bermaksud untuk terlebih dahulu melepaskan tetua tertinggi kedua klan Qi dan Yi yang dari klan Yi. Dia telah melakukan transaksi dengan klan Qi sebelumnya, dan dia juga bermaksud untuk mendukung klan Qi di masa depan, untuk melawan pengadilan surgawi. Tentu saja, dia pasti akan memeras kedua klan ini hingga batasnya.
Meskipun sulit untuk menaikkan Gu abadi, harga sandera ditetapkan dan dibatasi. Pasukan jalan lurus ini dapat tetap berkuasa sampai sekarang, mereka bukan orang bodoh. Jika tuntutan Fang Yuan terlalu besar dan melebihi nilai para dewa abadi ini, atau harga yang dapat diterima yang bersedia dibayarkan oleh para anggota klan ini, mereka tidak akan melakukan transaksi yang tidak masuk akal ini. Singkatnya, pemerasan adalah sebuah keterampilan. Beberapa hari kemudian, sejumlah batu esensi abadi lainnya diperoleh. Itu adalah tebusan pertama klan Yi, 1.200.000 batu esensi abadi. Jika dibandingkan nilainya, Yi yang tidak dapat dibandingkan dengan Xia Cha, tetapi klan Yi memiliki banyak kekayaan, setidaknya lebih kaya dari klan Xia. Jadi mereka memiliki lebih banyak batu esensi abadi yang disimpan di tangan mereka. Cadangan batu esensi abadi kekuatan super kurang lebih sekitar 1 juta batu esensi abadi. Jadi Fang Yuan pertama-tama memeras batu esensi abadi, bukan hanya karena dia sendiri kekurangannya, alasan yang lebih penting adalah bahwa kekuatan lain benar-benar dapat mengambil jumlah itu. Meskipun itu bukan tanpa tingkat kesulitan, kesulitannya kecil. Pertama-tama buat mereka menyerah, lalu terus memeras mereka dengan lebih kasar, membuat mereka berdarah sedikit demi sedikit. Fang Yuan sangat berpengalaman dalam cara pemerasan. Hanya saja meskipun aku menangkap makhluk abadi perbatasan selatan, aku tidak menerima tanggapan apapun dari pengadilan surgawi. Apa yang dipersiapkan pengadilan surgawi di Sungai Waktu? Garis miring terbalik petik 2. Fang Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir. Dia membangun formasi eksekusi aliran tahun terutama untuk menghadapi makhluk abadi perbatasan selatan, tetapi juga untuk memancing pengadilan surgawi agar bergerak. Jika pengadilan surgawi telah melakukan penyergapan dan melihat keributan di sana, mereka dapat mengikuti anak sungai-sungai waktu untuk menjepit Fang Yuan. Namun dari awal hingga akhir, Fang Yuan tidak melihat penyergapan pengadilan surgawi. Rencana Fang Yuan tidak membuahkan hasil dalam hal ini, malah membuatnya semakin waspada dan curiga di dalam celah abadi yang berdaulat. Mini Red Heaven, klon jalur waktu Fang Yuan segera menarik perhatian binatang buas tahun yang tak terhitung jumlahnya saat dia muncul. Melolong, mengaum, menggeram, binatang buas tahun yang tak terhitung jumlahnya meraung dan menggeram saat mereka menerkam Fang Yuan. Sejumlah besar binatang buas kuno yang sunyi mendorong binatang buas tahun tingkat sunyi ke samping saat mereka melihat Fang Yuan dengan ekspresi haus. Tetapi sesaat kemudian, seekor ayam jantan tahun yang tak terlupakan terbang dengan gagah berani dan bersemangat, binatang buas tahun tingkat sunyi dan binatang buas kuno yang sunyi di jalurnya dengan cepat dan kacau minggir. Ayam jantan tahun yang tak terlupakan itu tiba di depan klon jalur waktu Fang Yuan dan menundukkan kepalanya, memperlihatkan tampilan yang jinak. Fang Yuan tersenyum saat dia membelai mahkota merah cerah ayam jantan tahun yang tak terlupakan itu, lalu dia melambaikan lengan bajunya, menyebarkan Gu tahun fana yang tak terhitung jumlahnya. Ayam jago tahun purba itu berkokok sambil membuka paruhnya lebar-lebar, menciptakan daya tarik yang kuat yang menyerap sebagian besar Gu tahun ke dalam perutnya. Hanya beberapa Gu tahun yang tersebar di sekitarnya yang segera diperebutkan oleh binatang buas tahun purba di sekitarnya. Ayam jago tahun purba itu makan dengan lahap tetapi masih belum puas. Ia menatap klon jalur waktu Fang Yuan dengan mata berbinar. Fang Yuan berulang kali melambaikan lengan bajunya, Gu tahun yang tak terhitung jumlahnya tersebar seperti kerikil yang hancur di pantai, membentuk hujan Gu tahun. Kali ini, ada bagian untuk semua orang, binatang buas tahun segera jatuh ke dalam kegembiraan yang menggila. Setelah beberapa saat, setiap binatang buas tahun termasuk ayam jago tahun purba itu kenyang. Ketidaksabaran mereka karena lapar telah menghilang, kembali ke keadaan lesu saat mereka berbaring di atas awan putih untuk beristirahat. Klon jalur waktu Fang Yuan memandang sekeliling, mengangguk dan terbang menjauh. Di surga merah mini, ada 7 komunitas binatang buas tahun seperti ini. Ini sudah menjadi komunitas ketiga yang diberi makan Fang Yuan. Sudah ada banyak binatang buas tahun yang dibesarkan di celah abadi yang berdaulat, dan belum lama ini, Fang Yuan telah menggunakan formasi eksekusi aliran tahun untuk dengan kejam merencanakan melawan jalan lurus perbatasan selatan. Selain menangkap sekelompok abadi perbatasan selatan, rampasan perang terbesarnya adalah binatang buas tahun yang telah ditaklukkannya dalam pertempuran. Binatang buas tahun ini berkualitas tinggi, mereka setidaknya dari tahun tingkat terpencil. Ada sejumlah besar binatang buas tahun kuno, serta 7 binatang buas tahun tak terlupakan. Awalnya,
Fondasi jiwa Fang Yuan hanya cukup baginya untuk memperbudak satu atau dua binatang buas tahun tak terlupakan. Tetapi sekarang, kultivasi jiwanya telah membuat terobosan cepat, meskipun baru-baru ini menurun, fondasi jiwa yang tersisa cukup untuk memperbudak 7 binatang buas tahun tak terlupakan tanpa masalah. Hal yang perlu diperhatikan adalah ada 3 ayam jago tahun purba di antara 7 binatang buas tahun purba ini. 4 binatang buas tahun purba lainnya adalah harimau, naga, kelinci, dan kuda. Di Sungai Waktu, pada setiap interval waktu yang ditentukan, jenis binatang buas tahun purba tertentu akan lebih umum daripada yang lain. Periode waktu baru-baru ini jelas merupakan waktu yang makmur bagi ayam jago tahun purba. Namun, meskipun Fang Yuan memiliki 7 binatang buas tahun purba, ketika membandingkan kekuatan individu, mereka semua lebih lemah daripada monyet tahun purba miliknya. Sayangnya, monyet tahun purba itu telah mati dalam pertempuran. Tentu saja, jika ketujuh binatang buas tahun purba itu menggabungkan kekuatan mereka, mereka jauh lebih ganas daripada satu monyet tahun purba. Ada perbedaan yang jelas antara kekuatan binatang buas tahun purba yang berbeda. Ini seperti perbedaan antara peringkat 8 Gu Immortals. Fang Yuan memberi makan binatang buas tahunan ini sambil berpikir, pengeluaran makanan telah melonjak puluhan kali lipat dengan penambahan binatang buas tahunan ini. Jika bukan karena batu esensi abadi yang diperas kali ini, saya mungkin tidak dapat memberi mereka makan. Semakin tinggi peringkat binatang buas tahunan, semakin besar nafsu makan mereka. Dan makanan binatang buas tahunan adalah Gu tahunan. Fang Yuan menggunakan Gu abadi peringkat 8 tahun mengalir seperti air untuk memurnikan Gu tahun fana yang tak terhitung jumlahnya, hampir tidak mengisi perut binatang buas tahunan ini. Dan mengaktifkan Gu abadi tahun mengalir seperti air menghabiskan esensi abadi kurma merah Fang Yuan. Pengeluaran esensi abadi Fang Yuan dalam memberi makan binatang buas tahunan tidak sedikit bahkan sebelumnya. Sekarang, dengan penambahan begitu banyak binatang buas tahunan dan 7 binatang buas tahunan yang tak terlupakan, memberi makan mereka telah mengambil bagian terbesar dari pengeluaran Fang Yuan. Saat ini, Gunung Danghun telah dipulihkan hingga 80%, produksi Gu usus tidak lagi menjadi pemandangan yang mengerikan, itu telah menjadi lumayan. Garis miring terbalik petik 2. Ketika Gunung Danghun sepenuhnya dipulihkan, binatang buas tahun akan menjadi beban baru. Garis miring terbalik petik 2. Fang Yuan harus memberi makan binatang buas tahun setiap interval waktu yang ditentukan. Memurnikan Gu tahun melalui tahun mengalir seperti air sudah merupakan metode yang paling ekonomis, tetapi itu masih merupakan pengeluaran yang sangat besar. Selain itu, Fang Yuan perlu membesarkan binatang buas tahun ini untuk menghadapi pertempuran masa depan di Sungai Waktu, jadi dia harus menyelesaikan masalah memberi makan mereka. Sebenarnya, masalah ini tidak hanya menyangkut binatang buas tahun, tetapi juga kelompok elang. Fang Yuan sebelumnya telah memperbudak elang surgawi ekstrim atas, membeli sejumlah besar binatang elang. Memberi makan binatang elang ini juga merupakan beban. Jika dia ingin membuat mereka mandiri dan benar-benar mengintegrasikan mereka ke dalam dunia bukaan abadi yang berdaulat, dia harus menghabiskan sejumlah besar energi dan modal untuk membangun rantai makanan yang lengkap. Ikan besar memakan ikan kecil, dan ikan kecil memakan udang. Menciptakan rantai makanan yang tepat juga merupakan bentuk penelitian dan pemahaman mendalam tentang Dao Surgawi oleh Dewa Gu. Namun, dibandingkan dengan kelompok elang, skala binatang buas tahun jauh lebih besar sehingga masalah makannya perlu diprioritaskan. Dan karena karakteristik binatang buas tahun, membangun rantai makanan yang lengkap untuk mereka jauh lebih mudah. Fang Yuan, yang memiliki warisan sejati jiwa spektral, warisan sejati Langya, dan seterusnya, memiliki metode untuk menyelesaikannya. Saat ini, ia dapat memilih dari 3 rencana. Rencana pertama adalah membangun kolam esensi tahun. Ini adalah titik sumber daya, dan juga dapat dilihat sebagai sungai waktu mini. Efeknya adalah meniru lingkungan sungai waktu, menyediakan tempat bagi binatang buas tahun untuk bertahan hidup, tinggal, dan berkembang biak. Ukuran kolam esensi tahun bisa besar atau kecil, dan diklasifikasikan menjadi tingkat 6, 7, 8, dan 9. Keuntungan dari rencana ini adalah menghemat ruang, pada saat yang sama, saat binatang buas tahun tinggal di sini, itu akan menghasilkan sejumlah Gu tahun. Jika dikelola dalam waktu yang lama, bahkan dapat menghasilkan cacing Gu jalur waktu liar lainnya, bahkan melahirkan Gu hari, Gu bulan dan seterusnya, yang akhirnya membentuk sungai waktu mikro.
Kerugiannya adalah biayanya sangat tinggi. Pembuatan kolam esensi tahun peringkat 6 saja sudah merupakan jumlah yang sangat besar. Dalam hal batu esensi abadi, jumlahnya mencapai jutaan. Dan kolam esensi tahun peringkat 7 bahkan lebih berlebihan, membutuhkan banyak bahan abadi langka yang tidak tersedia di pasaran. Kolam esensi tahun tingkat 6 masih dapat dibangun jika seseorang cukup kaya, tetapi kolam esensi tahun peringkat 7 bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan hanya dengan batu esensi abadi. Sedangkan untuk Fang Yuan, ia membutuhkan kolam esensi tahun peringkat 8 untuk menampung 7 binatang buas tahun tak terlupakan. Rencana kedua adalah Golden Age Platform. Ini adalah rumah gua abadi jalur waktu peringkat 7 yang agak istimewa, karena dipasang di tempat dan tidak dapat bergerak bebas seperti kebanyakan rumah gua abadi lainnya. Setelah dibangun, Golden Age Platform akan berubah menjadi bulan terang yang akan melayang ke langit tanah yang diberkati, terus-menerus terbit dan terbenam. Platform zaman keemasan dapat menyimpan sejumlah besar binatang buas tahunan dan bahkan membuat mereka tertidur lelap. Dengan begitu, kebutuhan makanan mereka akan turun drastis. Keuntungan dari rencana ini adalah bahwa platform zaman keemasan dapat mengekstraksi kekuatan binatang buas tahunan untuk digunakan, dan tidak mengharuskan Fang Yuan mengeluarkan esensi abadinya. Di masa damai, ini berarti Fang Yuan sepenuhnya menggunakan binatang buas tahunan dan tidak hanya memberi mereka makan dengan bebas. Kerugian dari rencana ini sangat jelas. Pertama, membangun rumah gua abadi peringkat 7 ini membutuhkan banyak gua abadi jalur waktu. Namun, Fang Yuan membutuhkan gua abadi jalur waktu ini untuk melindungi dirinya sendiri. Kedua, posisi platform zaman keemasan harus diperbaiki sehingga dapat beroperasi sendiri secara otomatis di dalam lubang abadi. Jadi, meskipun dibangun, tidak akan membantu Fang Yuan saat bertarung di sungai waktu. Itu sendiri juga tidak ahli dalam metode ofensif. Ketiga, rumah gua abadi ini menghabiskan kekuatan binatang buas tahun, jika dengan sengaja mengekstraksi kekuatan mereka, binatang buas tahun bisa mati dan tanda dao jalur waktu mereka juga akan hancur, membuat mayat mereka tidak ada nilainya. Terakhir, ketika binatang buas tahun terbangun, mereka akan membutuhkan lebih banyak makanan daripada biasanya untuk memenuhi nafsu makan mereka. Rencana ketiga adalah formasi pertempuran 12 zodiak. Formasi pertempuran 12 zodiak dibangun dengan menggunakan 12 spesies binatang buas tahun purba yang berbeda sebagai inti. Formasi ini terspesialisasi dalam serangan, sama sekali berbeda dari platform zaman keemasan. Dan meskipun itu adalah formasi besar, itu bisa dipindahkan. Karena intinya adalah 12 binatang buas tahun purba, selama masa tidak aktif, binatang buas tahun purba ini dapat disegel, menjadi seperti patung, tidak bergerak dan tidak membutuhkan makanan. Namun selama pertempuran, segel akan terlepas, mereka akan membentuk formasi pertempuran dan menyerang musuh. Jelas, formasi besar yang menggunakan binatang buas tahun purba sebagai intinya bukanlah formasi Gu zaman sekarang, tetapi formasi pertempuran kuno. Seperti Green City Rampage atau Heavenly Giant Solar, perbedaannya adalah keduanya menggunakan Gu Immortals sebagai intinya, sedangkan formasi pertempuran 12 zodiak ini menggunakan binatang buas tahun purba sebagai intinya. Keuntungan rencana ini adalah benar-benar menghemat biaya makan. Namun kerugiannya adalah hanya menggunakan binatang buas tahun purba. Fang Yuan tidak akan dapat membangun formasi pertempuran 12 zodiak jika ia menggunakan binatang buas tahun purba atau binatang buas tahun tingkat terpencil. Namun, untuk melakukan ini, Fang Yuan perlu mencari lebih banyak binatang buas tahun purba, terlebih lagi binatang buas tahun purba ini harus dari spesies yang berbeda. Tugas pengumpulan ini tidak hanya mengandalkan kekuatan tetapi juga keberuntungan, tingkat kesulitannya tinggi dan juga memakan waktu yang sangat lama. Fang Yuan mempertimbangkannya dengan saksama sebelum memutuskan untuk memilih rencana pertama. Meskipun rencana pertama membutuhkan investasi tertinggi, rencana ini juga mendatangkan manfaat terbesar. Dengan modal saya, jika saya ingin membangun kolam esensi tahun tingkat 8, keuangan saya mungkin akan jatuh ke dalam kondisi berbahaya bahkan sebelum saya dapat membangun 30%-nya. Fang Yuan sebenarnya sangat kaya, tetapi sebagian besar sumber dayanya seperti Reverse Flow River tidak dapat dijual. Selain itu, ia masih harus menghadapi tekanan eksternal dari kekuatan seperti Heavenly Court. Ia perlu melihat semua aspek, dan tidak bisa hanya menghabiskan semua asetnya pada kolam esensi tahunan, tanpa memperhatikan hal lain.
Tetapi sekarang adalah waktu terbaik bagiku untuk membangun kolam esensi tahunan. Garis miring terbalik petik 2. Klan Xia, kau ingin bernegosiasi denganku. Pertama, kirimkan 3 bagian cahaya fajar spiral. Fang Yuan melemparkan gufana jalur informasi ke kandang klan Xia. Tak lama kemudian, klan Xia pun membalas, Fang Yuan, klanku memang memproduksi spiral downlight, tetapi tempat produksinya berada di dalam Immortal Aperture milik tetua tertinggi pertama. Tidak ada yang tersisa di gudang klan. Fang Yuan sedikit tercengang, balasan ini di luar dugaannya, tetapi dia membalas dengan senyuman dingin, bagaimana mungkin aku tidak tahu ini. Kirim 3 bagian, tidak, kirim 10 bagian spiral downlight dan aku akan menganggapnya sebagai ketulusan klanmu, baru kita bisa bicara. Atau kalau tidak, tetapi spiral downlight sangat langka, bahkan di Treasure Yellow Heaven tidak ada persediaannya. 3 bagian tidak apa-apa, tetapi 10, di mana kita bisa menemukan sebanyak itu. Petik 2, aku tidak peduli, itu masalahmu, bukan masalahku. Fang Yuan meninggalkan balasan yang kejam klan Sang. 150 kg giok 8 bagian, aku menginginkannya paling lambat dalam waktu 3 hari. Fang Yuan menuntut dengan kuat. Dewa abadi klan Sang tampak sangat tidak sedap dipandang, giok 8 bagian adalah material abadi tingkat 8. Harta surga kuning biasanya hanya memiliki transaksi hingga 5 kg. Sulit bagi klanku untuk mengeluarkan begitu banyak sekaligus. Petik 2, hehehe, aku percaya pada kekuatan klanmu yang hebat. Siapa yang tidak tahu bahwa klan Sang adalah kekuatan terkaya di perbatasan selatan? Fang Yuan mencibir, tidak peduli bagaimana klan Sang bernegosiasi, kondisinya tidak berubah. Klan Ba, di mana air 7 hartaku? Fang Yuan mendesak. Dewa abadi klan Ba dengan cepat menjawab, kami telah mengumpulkan air 7 harta, kami dapat menukar barang-barang itu dengan orang pada saat yang sama. Hahaha, Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, bagus, bagus. Untuk mengungkapkan ketulusanku, aku mungkin juga menyerahkan 1 batch terlebih dahulu. Ini, apa ini? Dewa abadi klan Ba terkejut dan marah. Kau tidak mengenalinya, ini adalah lengan dewa abadi klanmu. Suara Fang Yuan pelan dan tenang. Fang Yuan, apa maksudnya ini? Kau ingin mengambil kembali dewa abadi klanmu hanya dengan air 7 harta. Tidak akan semudah itu, kan? Atau kau menganggapku bodoh? Jika kau tidak memuaskanku, aku akan membunuhnya begitu saja. Oh, benar, aku akan merekam proses pembunuhannya dan memajangnya di surga harta kuning. Atau mungkin aku bisa menjual orang ini ke klan Wu. Hehehe, hahaha. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak. Dewa abadi klan Ba hampir menggertakkan giginya hingga berkeping-keping. Setelah beberapa saat, Dewa abadi klan Ba mengeluarkan kata-katanya dengan gigi terkatup. Fang Yuan, kita bisa membicarakan ini sampai tuntas. Tentu saja kita bisa bicara, itu bukan masalah. Pertama, serahkan air 7 harta karun untuk menunjukkan ketulusan klan Bamu. Dengan segala hormat, klanmu ingin menggulingkan klan Wu untuk menjadi kekuatan nomor 1 di perbatasan selatan, bagaimana bisa kau bersikap picik? Klan Wu tidak ragu untuk membayar harga berapapun untuk seorang tetua tertinggi eksternal. Sementara itu, Gu Immortal klan Bamu adalah keturunan garis keturunanmu sendiri, bisakah kau melihatnya mati? Apa yang dipikirkan tetua tertinggi pertamamu? Bisakah kau benar-benar bersikap begitu dingin dan tidak berperasaan? Setiap kata Fang Yuan menusuk, menyebabkan Gu Immortal klan Ba menjadi pucat dan marah, tetapi juga tidak berdaya. Klan Luo, klan Hou, klan Cai, ini adalah target pemerasan gelombang kedua Fang Yuan. Sedangkan untuk klan Tai, klan Wu, dan yang lainnya, dia belum bergerak. Fang Yuan menyebutkan semua jenis tuntutan kepada klan-klan ini, dia tentu saja menemui perlawanan selama pemerasan, tetapi Fang Yuan memiliki sandera di tangannya, dan dengan lokasinya yang sangat rahasia dan tidak dapat disimpulkan, dia dengan kuat memegang inisiatif. Jalan lurus perbatasan selatan tidak berdaya, dan hanya bisa dengan getir memenuhi tuntutan Fang Yuan. Di antara mereka, ketulusan klan Xia adalah yang tertinggi, 10 bagian cahaya fajar spiral itu adalah yang pertama berakhir di tangan Fang Yuan. Meskipun Gu Immortal klan Xia berteriak tentang betapa sulitnya mengumpulkan cahaya fajar spiral ini, Fang Yuan tahu betapa kuatnya fondasi kekuatan super ini. Memenuhi tuntutannya berada dalam kemampuan mereka, hanya saja kesulitannya agak tinggi. Cahaya fajar spiral, giok 8 bagian, air 7 harta karun.
Bahan-bahan abadi ini adalah bahan peringkat 8 atau peringkat 7 tetapi dengan jumlah yang tinggi. Semua bahan ini berturut-turut dikirim ke Fang Yuan. Segera, Fang Yuan memiliki sebagian besar bahan abadi yang dibutuhkan untuk membangun kolam esensi tahun. Efisiensi ini benar-benar mengejutkan. Jika Fang Yuan harus mengumpulkan ini sendiri, dia perlu menghabiskan setidaknya selusin tahun dalam situasi yang membuatnya beruntung. Fondasi Fang Yuan dalam, tetapi dalam hal mengumpulkan bahan abadi, dia sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan super ini yang memiliki ribuan bahkan puluhan ribu tahun sejarah. Tentu saja, material abadi yang diminta Fang Yuan bukan hanya untuk membangun kolam esensi tahunan. Banyak material abadi yang sedang dipersiapkan untuk penyempurnaan Gu abadi. Pada saat ini, klon jalur waktu tiba di depan formasi abadi. Ini adalah terakhir kalinya, setelah penjarahan ini, tidak ada satupun dari Gu abadi perbatasan selatan ini yang akan memiliki Gu abadi yang tersisa. Jalur lurus perbatasan selatan memiliki 13 klan super, klan Wu, klan Ba, klan Sang, klan Tai, klan Ho, klan Luo, klan Kiao, klan Cai, klan Xia, klan Yi, klan Qi, klan Yang, dan klan Yao. Fang Yuan dapat bertarung dengan peringkat 8, jika mereka dapat membunuh Fang Yuan, setiap klan akan mendapat untung. Jadi setiap klan telah memobilisasi salah satu ahli Gu abadi mereka dengan setidaknya kultivasi peringkat 7 dan kekuatan pertempuran puncak. Tetua tertinggi pertama klan Xia secara pribadi telah menetapkan tugas untuk memimpin para ahli ini untuk mencegah konflik internal. Masing-masing ahli Gu abadi ini memiliki setidaknya 2 hingga 3 Gu abadi, beberapa memiliki 4 atau 5 Gu abadi seperti Xiacha. Rata-rata, masing-masing memiliki 3. Fang Yuan belum selesai menjarah, tetapi jumlah total Gu abadi yang telah dia kumpulkan dari mereka sudah mencapai 100. Jurus pembunuh abadi, tangan hantu pencuri hebat. Melihat tubuh pencari realitas mimpi murni menyeret Yang Ku dari alam mimpi, Fang Yuan segera mulai bekerja. Gu abadi peringkat 7 dijarah, Fang Yuan segera bersorak gembira, itu adalah Gu abadi pencari jiwa. Gu abadi pencari jiwa ini adalah Gu tingkat 7 yang akan membantu Fang Yuan dalam mencari jiwa mereka. Tetapi Gu ini hanya dapat dianggap sebagai pelengkap. Bahkan tanpa Gu abadi pencari jiwa, aku dapat menggunakan Gu abadi jalur jiwa lain untuk menciptakan jurus pembunuh abadi pencari jiwa. Hanya saja, proses ini akan jauh lebih mudah dengan Gu abadi ini. Petik 2. Akan lebih baik jika aku mendapatkan Gu abadi jiwa pelahap daripada pencarian jiwa ini. Sekte Bayangan pernah memiliki Gu abadi jiwa pelahap, jika Fang Yuan memilikinya saat ini, akan jauh lebih mudah baginya untuk mengeluarkan jiwa para dewa perbatasan selatan ini dari tubuh mereka. Metodenya saat ini mengharuskannya untuk bersusah payah untuk ini. Yang Ku memiliki 3 Gu abadi jalur jiwa secara keseluruhan, tidak ada Gu jiwa pelahap di antara 2 Gu berikutnya, sayangnya. Orang terakhir adalah Liu Hao dari klan Wu. Orang ini memiliki metode untuk menahan perjalanan abadi tetapku, biarkan aku melihatmu dengan baik. Fang Yuan berulang kali mengaktifkan jurus pembunuhnya, akhirnya mencuri Gu abadi setelah beberapa saat. Fang Yuan tercengang. Gu abadi ini langsung menghancurkan dirinya sendiri saat dikeluarkan dari lubang abadi. Apa situasi ini? Cahaya dingin berkelebat di mata Fang Yuan. Dia terus mencuri, tetapi dia hanya bisa mengeluarkan bagian-bagian sisa cacing Gu. Baik itu Gu abadi atau Gu fana, mereka telah meledak sendiri mengikuti Gu abadi pertama. Fang Yuan dengan hati-hati membedakan bagian-bagian cacing Gu ini, dan segera menemukan ini adalah metode jalur penyempurnaan yang cerdas. Selama salah satu cacing Gu ini meninggalkan lubang abadi, setiap Gu akan meledak sendiri secara bersamaan. Sebenarnya ada metode seperti itu. Metode jalur penyempurnaan ini tidak biasa, itu benar-benar setingkat leluhur rambut panjang. Sepertinya Gu abadi ini direkrut oleh klan Wu tidak sederhana, dia kemungkinan besar adalah orang dari pengadilan surgawi. Fang Yuan segera menyimpulkan kebenarannya. Ada 3 ahli jalur penyempurnaan hebat dalam sejarah Gu abadi. Mereka semua adalah Grandmaster tertinggi. Selain leluhur rambut panjang dari era kuno abad pertengahan, ada Tian Nan tua eksentrik dari era kuno terpencil, dan Kong Jue tua abadi dari era kuno-kuno. Dan keduanya adalah manusia, sebagian besar warisan sejati mereka dikumpulkan oleh pengadilan surgawi. Fang Yuan pernah menyamar sebagai Wu Yihai dan menyusup ke klan Wu, jadi dia sangat jelas tentang fondasi klan Wu. Klan Wu tidak memiliki metode jalur penyempurnaan seperti itu.
Ekspresi Fang Yuan sedikit gelap. Metode ini di luar dugaannya, membuatnya lengah dan menyebabkannya sedikit kerugian. Pada saat yang sama, dia juga menyadari. Aku bermaksud menggunakan formasi eksekusi aliran tahun untuk memikat dan mengungkap pengaturan pengadilan surgawi di sungai waktu. Namun, aku tidak menyangka pengadilan surgawi akan menyusup ke tim perbatasan selatan untuk memburuku. Berbahaya, berdasarkan metode peri Ziwei, dia tidak akan mengirim orang ini begitu saja, dia pasti mengatur lebih banyak rencana cadangan. Untungnya, aku pergi dengan cepat saat itu dan tidak membuang waktu untuk Lu Weiyin. Klan Wu adalah kekuatan jalur lurus nomor 1 perbatasan selatan, tetapi sebenarnya sangat mudah disusupi oleh pengadilan surgawi. Ini tidak sesederhana itu, kemungkinan besar, Wu Yong membawa pengadilan surgawi untuk berurusan denganku. Dia memang karakter yang tangguh, tidak takut masalah ini terbongkar dan melanggar tabu dunia Gu abadi perbatasan selatan. Memikirkan hal ini, pikiran Fang Yuan berubah saat dia sekali lagi mengarahkan pandangannya ke bangkai Gu abadi di tangannya. Gu seperti sebelumnya, dia bergumam pelan. Gu seperti sebelumnya adalah konsep yang telah dia bayangkan sebelumnya. Dia telah memikirkannya karena manusia seperti sebelumnya dan lanskap seperti sebelumnya. Ketika cacing Gu terluka atau hancur, menggunakan Gu seperti sebelumnya dapat memulihkannya ke keadaan sebelumnya. Namun, meskipun konsep ini terdengar bagus, semakin dalam seseorang menelitinya, semakin mereka menyadari betapa tidak praktisnya hal itu. Gu Fana memiliki tanda Dao, Gu abadi adalah pecahan Dao besar, untuk memulihkannya, kekuatan dan level Gu seperti sebelumnya harus jauh melampaui target. Ini saja menandakan bahwa Gu seperti sebelumnya tidak akan sepraktis manusia seperti sebelumnya dan lanskap seperti sebelumnya. Belum lagi kesulitan yang luar biasa dalam menggunakannya. Namun sekarang, Fang Yuan hampir dapat melihat jejak Gu seperti sebelumnya di bangkai cacing Gu ini. Cacing Gu ini jelas dari jalur ruang angkasa, tetapi tanda Dao jalur penyempurnaan telah ditambahkan, yang ketika diaktifkan, akan menghancurkannya. Karena jalur penyempurnaan menghususkan diri dalam memurnikan Gu, tentu saja jalur ini juga ahli dalam menghancurkan cacing Gu. Mungkin bangkai cacing Gu ini lebih berharga bagiku daripada Gu abadi yang dicuri. Cahaya tajam melintas di mata Fang Yuan. Dalam penyergapan sebelumnya, Liu Hao telah menggunakan Gu abadi ruang tetap untuk menahan perjalanan abadi tetap Fang Yuan. Pengadilan surgawi mengambil tindakan darurat seperti itu bukan hanya karena mereka tidak ingin Gu abadi ruang tetap mendarat di tangan Fang Yuan. Faktanya, ada banyak metode selain Gu abadi ruang tetap untuk menahan perjalanan abadi tetap. Sebaliknya, aku mungkin bisa menemukan petunjuk dari bangkai cacing Gu ini untuk memurnikan Gu seperti sebelumnya menjadi Gu abadi. Fang Yuan dengan hati-hati menyimpan bangkai cacing Gu ini. Dalam kasus ini, ada banyak hal yang harus dipelajari dan diteliti. Tentu saja, cara yang lebih baik adalah dengan merujuk langsung ke metode dan warisan pengadilan surgawi. Namun kemungkinan ini secara praktis mustahil bagi Fang Yuan. Aku telah menyerap makna sebenarnya dari rambut panjang, pencapaian jalur pemurnianku telah mencapai Grandmaster kuasi tertinggi. Namun dalam sejarah jalur pemurnian, masih ada dua tokoh monumental lainnya yang setara dengan leluhur rambut panjang, Tian Nan tua eksentrik dan Kong Jue tua abadi. Sebagian besar warisan keduanya pasti telah dikantongi oleh pengadilan surgawi. Fang Yuan mendesah dalam hati. Dia dapat dengan jelas melihat kesempatan untuk memurnikan Gu seperti sebelumnya, tetapi pengadilan surgawi seperti parit surgawi yang menghalangi jalan Fang Yuan.